Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 26 Tahun 2018 Pasal 51 terdiri atas 2 ayat. Ayat pertama, dokumen adendum, andal, dan RKL RPL sebagaimana telah disebutkan pada pasal 49 ayat 3 huruf B terdiri dari 3 tipe. Tipe A, B, dan C. Ayat 2, sebagaimana telah disebutkan pada pasal pertama, tipe A, B, dan C setidaknya harus memuat pendahuluan, deskripsi rencana usaha dan atau kegiatan, deskripsi rona lingkungan hidup, evaluasi kegiatan existing dan pemilihan DPH yang sesuai dengan perubahan usaha dan atau kegiatan, evaluasi dampak lingkungan, RKL RPL, daftar pustaka, dan lampiran. Pasal 52 ayat 1, penilaian adendum, andal, dan RKL RPL sebagaimana telah disebutkan pada pasal 51 dilakukan dengan tahapan penerimaan dan penilaian permohonan adendum, andal, dan RKL RPL secara administratif maupun secara teknis, kemudian penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan, dan yang terakhir penyampaian rekomendasi hasil penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup. Ayat 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan kewenangan penilaian AMDAL sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan izin lingkungan. Ayat 3, penilaian adendum dilakukan oleh tim teknis dan KPA untuk tipe A, tim teknis untuk adendum tipe B, dan instansi lingkungan untuk tipe C. Ayat 4, jangka waktu penilaian adendum andal dan RKL RPL sampai dengan disampaikannya hasil penilaian kelayakan atau tidaknya lingkungan hidup sebagaimana disebutkan pada ayat pertama, yaitu 55 hari kerja untuk tipe A, 30 hari kerja untuk tipe B, 14 hari kerja untuk tipe C, terhitung sejak adendum andal dan RKL RPL diterima dan dinyatakan lengkap secara administratif. Pasal 53 ayat pertama menjelaskan bahwa hasil penilaian adendum andal dan RKL RPL Menteri, Gubernur, Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan yang pertama perubahan keputusan kelayakan lingkungan jika perubahan rencana suatu kegiatan atau usaha dinyatakan layak lingkungan, atau yang kedua keputusan ketidaklayakan lingkungan jika perubahan rencana suatu kegiatan atau usaha dinyatakan tidak layak lingkungan. Ayat 2 menjelaskan bahwa jangka waktu penerbitan perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup dilakukan paling lama 5 hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian kelayakan lingkungan hidup dan ketidaklayakan lingkungan hidup. Pasal 54 menjelaskan bahwa tata laksana perubahan izin lingkungan melalui penyusunan dan penilaian adendum andal dan RKL RPL secara lebih rinci terdapat dalam lampiran V atau 5 yang merupakan bagian ini tidak dapat terpisahkan dari peraturan menteri ini. Berikut penjelasan mengenai pasal 55. Penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 3 huruf C dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 31 sampai dengan pasal 39. Lalu untuk pasal 56 ayat 1 berdasarkan arahan perubahan izin lingkungan yang dilakukan tanpa melalui perubahan keputusan kelayakan lingkungan atau rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 5 huruf B dan pasal 49. Pelaku usaha wajib menyiapkan dokumen atau berkas-berkas terkait dengan perubahan kepemilikan usaha. Lalu, memiliki dokumen atau berkas-berkas terkait dengan perubahan usaha atau kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lalu, memiliki laporan perubahan, pengelolaan, dan pemantauan lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi lingkungan hidup. Pasal 56 ayat 2
berisi dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang terkait dengan perubahan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan ke lembaga OSS bersamaan dengan pengajuan permohonan perubahan izin lingkungan. Pasal 56 ayat 3 berdasarkan pengajuan permohonan perubahan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, lembaga OSS menerbitkan perubahan izin lingkungan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan pembinaan penata laksanaan AMDAL, Adendum AMDAL, dan RKL-RPL, UKL-UPL, dan SPPL terhadap instansi lingkungan hidup daerah dan juga kabupaten kota. Pembinaan ini dimaksud dalam ayat 1, 2, dan 3 dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, penyediaan informasi yang relevan dan mutakhir, serta penyediaan panduan teknis yang memuat tata cara dan pembinaan dan juga penjelasan teknis. Instansi lingkungan hidup pusat melakukan evaluasi kinerja terhadap penata laksanaan AMDAL, Adendum AMDAL, dan RKL-RPL, UKL-UPL, serta SPPL pada instansi lingkungan hidup daerah dan kabupaten kota. Evaluasi yang dimaksud sebagaimana pada ayat 1 dan 2 dilakukan terhadap pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait pelaksanaan kinerja komisi penilaian AMDAL daerah provinsi dan kabupaten kota, kinerja instansi lingkungan daerah provinsi dan kabupaten kota, serta kinerja penyusun dokumen. Evaluasi yang dimaksud pada ayat 3 dilakukan secara berkala dan atau sewaktu-waktu dengan mekanisme dan tindak lanjut evaluasi kinerja yang telah disusun atau diatur dalam peraturan menteri. Pada pasal 59 ini, proses permohonan dan penerbitan izin lingkungan, penyusunan dokumen AMDAL, Adendum AMDAL, dan RKL-RPL serta UKL-UPL dilakukan melalui sistem OSS. Para menteri membangun dan mengembangkan sistem informasi dokumen lingkungan dan izin lingkungan untuk mendukung pelaksanaan sistem OSS. Menteri bersama gubernur atau bupati atau wali kota mengoperasikan dan memelihara sistem informasi dokumen lingkungan dan izin lingkungan. Sistem informasi dokumen lingkungan dan izin lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 terinteraksi dengan 3 macam. Yang pertama yaitu sistem informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang kedua yaitu sistem OSS, dan yang terakhir yaitu sistem pelayanan terbaru di pusat dan daerah. Sistem informasi dokumen lingkungan dan izin lingkungan digunakan dalam pelaksanaan proses penyusunan dan penilaian dokumen AMDAL, Adendum AMDAL, dan RKL-RPL serta pemeriksaan UKL-UPL di pusat dan di daerah. Sistem informasi dokumen lingkungan dan izin lingkungan ini mencakup 3 macam. Yang pertama yaitu sistem pelayanan publik sekretariat KPA dan dokumen lingkungan hidup. Yang kedua yaitu sistem penilaian dokumen lingkungan hidup, dan yang ketiga yaitu sistem pelaporan izin lingkungan. Selanjutnya yaitu pasal 60. Sistem pelayanan publik sekretariat KPA dan dokumen lingkungan hidup berisi data dan informasi yang terkait dengan 4 macam. Yang pertama yaitu administrasi proses penilaian AMDAL, Adendum AMDAL, dan RKL-RPL serta pemeriksaan UKL-UPL. Yang kedua yaitu metodologi dan pedoman teknis dokumen lingkungan. Yang ketiga yaitu para pihak yang terkait dengan proses AMDAL, Adendum AMDAL, dan RKL-RPL serta pemeriksaan UKL-UPL antara lain yaitu KPA, Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan Dokumen AMDAL atau LPJP, penyusunan AMDAL perorangan, dan Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP penyusunan AMDAL. Dan yang terakhir yaitu peta interaksi sistem informasi dokumen lingkungan. Pasal 61 ayat 1. Sistem penilaian dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 6 huruf B berisi A. Data dan informasi non-spesial, dan B. Data dan informasi spesial yang digunakan dalam proses penilaian AMDAL, Adendum AMDAL, dan RKL-RPL serta pemeriksaan UKL-UPL. Ayat 2. Data dan informasi non-spesial sebagaimana dimaksud pada ayat 1
Huruf A meliputi A. Identitas pelaku usaha, B. Deskripsi rencana kegiatan beserta tahapan kegiatannya yang meliputi tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi. C. Data komponen lingkungan tahun awal, D. Data peran serta masyarakat, E. Metode studi AMDAL, F. Proses perlingkupan, G. Proses dan hasil perhitungan besaran perakiraan, dampak dan sifat penting dampak, H. Proses dan hasil evaluasi dampak secara holistik, I. Rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan J. Rencana pemantauan lingkungan hidup. Ayat 3. Data dan informasi spasial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B meliputi A. Peta tapak proyek, B. Peta batas wilayah studi, C. Peta pengelolaan dan pemantauan lingkungan, dan D. Peta lain yang relevan. Ayat 4. Data dan informasi spasial sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan data dan informasi dalam format shapefile dengan sistem koordinat geografis. Pasal 62 ayat 1. Sistem pelaporan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 6 huruf C meliputi A. Laporan pelaksanaan izin lingkungan, B. Laporan pelaksanaan penilaian AMDAL, C. Laporan pelaksanaan pemeriksaan UKL, dan D. Laporan pelaksanaan penyusunan AMDAL. Ayat 2. Sistem pelaporan pelaksanaan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A berisi data dan informasi laporan pelaksanaan komitmen RKL-RPL dan UKL-UPL yang sekurang-kurangnya mencakup pelaksanaan A. Pengelolaan dan pemantauan kualitas air, B. Pengelolaan dan pemantauan kualitas udara, C. Pengelolaan limbah B3, D. Pengelolaan dan pemantauan kerusakan lingkungan, dan E. Komitmen lain yang tercantum dalam RKL-RPL dan UKL-UPL. Ayat 3. Sistem pelaporan pelaksanaan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memuat data dan informasi terkait dengan A. Analisis pendalaman lingkungan, B. Analisis tingkat kritis dalam lingkungan, dan C. Analisis tingkat ketahanan dalam lingkungan. Ayat 4. Sistem pelaporan pelaksanaan penilaian AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B berisi data dan informasi tentang KPA daerah mencakup A. Identitas anggota KPA, B. Identitas anggota tim teknis, C. Jumlah dokumen AMDAL yang nilai, D. Jumlah keputusan kelayakan lingkungan hidup dan tidak layak lingkungan hidup yang diterbitkan, E. Kualitas dokumen AMDAL yang dinilai, dan F. Status penanggulangan persyaratan lisensi KPA. Ayat 5. Sistem pelaporan pelaksanaan pemeriksaan KPL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C berisi data dan informasi tentang pemeriksaan UKL daerah antara lain terkait dengan A. Tata cara pelaksanaan pemeriksaan, B. Jumlah UKL yang diperiksa, C. Identitas tim pemeriksaan UKL, dan D. Jumlah tes presiden UKL yang diterbitkan. Sistem pelaporan pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C berisi data dan informasi terkait dengan A. Identitas penyusun dokumen AMDAL bersertifikat kompetensi, B. Identitas lembaga penyedia jasa penyusunan AMDAL terregistrasi, C. Identitas lembaga sertifikat profesi AMDAL, D. Nomor dan masa berlaku sertifikat kompetensi, E. Jumlah dan identitas dokumen AMDAL yang disusun dalam periode tertentu, F. Keanggotaan perusahaan AMDAL perorangan bersertifikat kompetensi terhadap LPJP tertentu, dan G. Kualitas dokumen AMDAL yang disusun. Terima kasih. Pasal 23 ayat 1 menjelaskan tentang dana kegiatan yang berisi tentang penilaian AMDAL, adendum AMDAL dan RKL-RP dilakukan oleh KPA, tim teknis, dan sekretariat KPA. Isi selanjutnya berisi tentang tugas dan instansi lingkungan hidup pusat, daerah, provinsi, kabupaten, atau
atau kota. Tugasnya sebagai berikut. Pertama, pemeriksaan UU KL UPL. Kedua, pembinaan dan evaluasi kinerja pelaksanaan ANDAL Adendum ANDAL RKL RPL UKL UPL dan SPPL. Ketiga, pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan sistem informasi. Ini dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah sesuai peraturan pemerintah perundang-undangan. Pasal 63 ayat 2 menjelaskan maksud dari ayat 1 tadi tersebut tentang mengalokasikan dana, yang isinya menjelaskan tentang biaya administrasi persyaratan, biaya pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas keberhasilan perbaikan dokumen administrasi, keputusan kelayakan administrasi penerbitan rekomendasi UKL UPL. Pasal 63 ayat 3 menjelaskan dana kegiatan dibebankan kepada pelaku usaha sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 63 ayat 4 menjelaskan jasa penilaian yang dilakukan oleh KPA dan tim teknis dibebankan ke pelaku usaha dengan biaya standar yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pasal 64 ayat 1 menjelaskan tentang jasa penilaian untuk dokumen AMDAL dan Adendum. AMDAL mencakup pada biaya untuk penilaian AMDAL, Adendum AMDAL dan RKL RPL dan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup yang meliputi honorium, pengendalian dokumen AMDAL dan Adendum AMDAL, persiapan rapat tim teknis dan rapat KPA, pelaksanaan rapat tim teknis dan rapat KPA, final pengadaan dokumen AMDAL dan Adendum AMDAL. Pasal 64 ayat 2 menjelaskan tentang dana jasa pemeriksaan formulir UKL UPL, mencakup biaya untuk pemeriksaan formulir dan persetujuan rekomendasi UKL UPL yang meliputi honorer pemeriksaan, pengadaan formulir tahap persiapan rapat, pelaksanaan rapat koordinasi pemeriksaan UKL UPL. Sekian, terima kasih. Pada pasal 65 ayat 1 membahas tentang dengan berlakunya peraturan menteri ini, maka Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan dan izin lingkungan, dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan izin lingkungan. Ayat 2 membahas peraturan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk usaha dan kegiatan yang tidak termasuk ke dalam sistem OSS dan tidak tercantum di dalam lampiran peraturan perundang-undangan yang mengatur pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Kemudian, pada pasal 66, peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.